Universitas Negeri Malang. Yang terhormat, para panitia penyelenggara event Omega Science Day, Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Negeri Malang. Yang terhormat, Guru Pembimbing SMP Islam Sabilillah Malang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ardiansyah. Nama saya Muhammad Raihan. Dan nama saya Rozan Lauzai. Dengan Guru Pembimbing Ibu Vila Prasetyawati, kami dari SMP Islam Sabilillah Malang akan mempresentasikan produk penelitian yang berjudul Rancang Bangun Steril Box berbasis UVC dan Solar Cell. Pada video presentasi ini, kami akan mempresentasikan PowerPoint presentasi dan diakhiri dengan memperagakan prototipe penelitian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan PowerPoint berupa presentasi produk penelitian kami. Sebelum itu, saya akan menyampaikan urgensi pada penelitian kami. Judul karya kami adalah Rancang Bangun Steril Box berbasis UVC dan Solar Cell. Urgensi pada penelitian kami terdapat 3 hal. Yang pertama adalah persebaran bakteri dan virus. Tentunya banyak sekali pernyataan dari World Health Organization khususnya yang menyatakan bahwa banyak sekali penyebaran bakteri dan virus yang tersebar melalui udara bebas dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan juga media penyebaran bakteri dan virus itu tersebar melalui media batuk, flu, pilek, air ludah, dan media lainnya yang tentunya banyak sekali terkontaminasi di udara bebas dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah cardboard waste. Di masa pandemi seperti ini, banyak sekali limbah-limbah kardus bekas yang tidak terpakai dan tidak diolah lebih lanjut. Misalkan dari bekas belanja online, kemudian kardus bekas belanja di supermarket, dan bekas kardus dari kegiatan lainnya, yang mana limbah kardus bekas ini tidak dimanfaatkan dan tidak diolah menjadi suatu produk yang lebih berguna dan tidak menjadi suatu penelitian atau didaur ulang menjadi suatu produk yang lebih berguna. Kemudian yang ketiga adalah energi listrik batu bara. Tentunya seiring berkembangnya waktu teknologi, tentunya energi listrik dari batu bara ini terproduksi dalam jumlah yang sangat banyak. Tentunya semakin berkembangnya waktu, tentunya dari batu bara ini tentu ada dampak negatifnya, di mana terkandung senyawa kimia yang berbahaya yang menimbulkan polusi udara, dan juga untuk energi listrik ini dari batu bara ini mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Rancang Bangun Steril Box berbasis UVC dan Solar Cell. Kemudian, rekan-rekan saya yang berperan dalam pembuatan penelitian ini adalah Muhammad Fahri Aldiansyah, Muhammad Raihan, dan Rozan Lauzai. Kami dari SMP Islam Sabilillah Malang di bawah bimbingan Ibu Vila Prasetyawati. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam pembuatan penelitian kami. Slide selanjutnya adalah logbook, yaitu kegiatan penelitian kami, antara lain inspirasi penelitian 1, penelitian 2, makalah dan evaluasi. Untuk inspirasi, yaitu membaca studi literatur dan berdiskusi dengan teman dan guru pembimbing. Untuk penelitian 1, yaitu penelitian pembuatan steril box. Untuk penelitian 2, yaitu penelitian uji sterilisasi. Untuk makalah, yaitu pembuatan karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah penelitian. Untuk evaluasi, membandingkan dan mengembangkan penelitian secara berkelanjutan. Berikut adalah lembar pernyataan originalitas yang menyatakan bahwa karya kami bersifat orisinal dan tidak menjiplak karya orang lain. Pada slide ini terdapat penjelasan flowchart. Flowchart itu adalah kegiatan tahapan-tahapan dari kegiatan penelitian kami yang terdiri dari 7 tahap. Yang pertama adalah tahap mulai, yang dimana berisi tentang mencari inspirasi, konsultasi, mencari ide, dan mencari masalah. Yang dimana masalah ini kami selesaikan dalam bentuk penelitian steril box ini sebagai solusi utamanya. Kemudian yang kedua adalah preparasi, yaitu pemilihan alat dan bahan. Kemudian yang ketiga adalah proses 1, yaitu pembuatan kerangka steril box.
Kemudian yang keempat adalah melakukan uji sterilisasi. Kemudian yang kelima adalah proses 2, yaitu evaluasi dari variabel waktu. Kemudian yang keenam adalah analisis data. Dan yang ketujuh adalah hasil akhir dari sterilisasi. Kemudian hasil penelitiannya, nah, variabel waktu yang kami gunakan dalam penelitian ini ada 3 sampel. Ada 3 jam, 4 jam, dan 5 jam. Dari situ saya dan teman-teman kami dan rekan-rekan kami melakukan uji penelitian sterilisasi yang dimana pada 3 jam menghasilkan suhu 28 derajat Celcius, suhu 32 derajat itu pada 4 jam, dan waktu 5 jam itu suhunya adalah 40 derajat. Dan kami temukan hasilnya bahwa berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa benda yang telah disterilisasi selama 5 jam menunjukkan hasil yang paling steril. Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan analisis penelitian kami di bidang SWOT, antara lain strength, weakness, opportunity, dan threat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan analisis SWOT kami di bidang strength atau kelebihan. Yang pertama, kami memanfaatkan lampu UVC karena lampu UVC sangat efektif dalam membunuh bakteri dan virus. Yang kedua, kami memanfaatkan solar cell karena solar cell memanfaatkan energi ramah lingkungan berupa cahaya matahari, sehingga nantinya tidak akan menghasilkan polusi. Yang ketiga, kami memanfaatkan limbah kardus bekas menjadi wadah steril box yang lebih berguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis SWOT di bidang weakness atau kelemahan. Yang pertama, efek dari radiasi lampu UVC dapat menyebabkan iritasi pada kulit maupun pada mata. Yang kedua, kesenjangan waktu sterilisasi. Hasil dari uji fisik yang kami lakukan tergolong cukup lama karena mendapatkan hasil selama 5 jam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis SWOT kami di bidang opportunity atau kesempatan. Yang pertama, yaitu implementasi steril box ini mendapatkan kesempatan untuk diterapkan pada masyarakat sebagai upaya penerapan protokol kesehatan. Selanjutnya, analisis SWOT di bidang threat atau ancaman. Yang pertama, industri APD. Industri APD akan mengalami penurunan pendapatan karena steril box yang kami teliti pada saat ini tidak memakan biaya yang cukup mahal sehingga masyarakat dapat dengan mudah membeli maupun merakit penelitian kami saat ini. Selanjutnya, industri perlistrikan. Industri perlistrikan akan mengalami penurunan pendapatan karena steril box yang kami gunakan saat ini memanfaatkan solar cell, sehingga solar cell memanfaatkan energi terbarukan berupa cahaya matahari, sehingga tidak akan memakan biaya yang cukup mahal seperti batu bara. Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan terkait fishbone diagram, yaitu kami mencari masalah-masalah di sekitar kita dan menyelesaikannya dengan penelitian kami. Antara lain, masalah tersebut berada pada bidang yang pertama, teknis. Implementasi teknologi belum tepat guna. Yang kedua, ekonomi. Pengeluaran biaya listrik dan tenaga yang kurang efisien. Yang ketiga, lingkungan. Memanfaatkan energi listrik masih menggunakan batu bara. Yang keempat, sosial budaya. Sanitasi kesehatan masyarakat masih belum optimal, sehingga masalah utama yang perlu kami selesaikan adalah permasalahan terkait implementasi steril box dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya feature research, yang dimana penelitian kami memerlukan pengembangan lebih lanjut antara lain bidang SDM, yaitu menyediakan tenaga ahli untuk pengembangan steril box. Yang kedua SDA, yaitu mengimplementasikan sumber energi listrik ramah lingkungan dari matahari. Yang ketiga kebijakan pemerintah, yaitu pengembangan sumber energi listrik dari matahari dengan optimal. Yang keempat teknis, yaitu melaksanakan parameter uji total bakteri pada benda. Yang kelima kebijakan pemerintah, yaitu penerapan protokol kesehatan dalam mensterilisasi benda pakai. Yang keenam ekonomi, yaitu tidak mengeluarkan biaya listrik yang mahal. Yang ketujuh lingkungan, yaitu mengurangi limbah kardus dan polusi udara. Sehingga hasil akhir dari feature research kami adalah implementasi protokol kesehatan dan pemanfaatan energi listrik ramah lingkungan secara optimal.
Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan produk penelitian kami yaitu steril box. Untuk rekan saya Roza akan menyebutkan rangkaian-rangkaian pada steril box dan rekan saya Rehan akan menyebutkan fungsi-fungsi pada rangkaian steril box ini. Untuk rangkaian-rangkaian pada produk steril box ini, yang pertama ada inverter. Inverter berfungsi sebagai pengubah energi listrik DC menjadi AC. Yang kedua aki. Aki berfungsi sebagai penyimpan energi cadangan yang berasal dari solar cell. Yang ketiga ada solar cell. Solar cell berfungsi sebagai penghasil energi listrik ramah lingkungan yang berasal dari cahaya matahari. Yang keempat controller. Controller memiliki fungsi utama yaitu sebagai pemutus rangkaian otomatis antara solar cell dan aki. Yang kelima ada aluminium foil. Aluminium foil berfungsi sebagai alat bantu dalam proses sterilisasi supaya patogen bakteri dan virus lebih cepat mati. Yang keenam ada lampu UVC. Lampu UVC berfungsi sebagai alat proses sterilisasi benda terhadap bakteri dan virus. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari steril box ini. Tentunya yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Nah, kemudian kita akan memasangkan rangkaian solar cell ini dan kita hubungkan dengan kabel tembaga yang nantinya akan dihubungkan kepada kontroler yang sesuai dengan kabel positif dan kabel negatifnya. Kemudian juga kontroler ini nantinya kabel positif dan negatifnya dihubungkan ke aki sesuai dengan kutub positif dan negatifnya. Dan juga tidak lupa untuk menyiapkan inverter. Dan juga ini kabel positif dan negatifnya dihubungkan ke aki sesuai dengan kutub positif dan negatifnya. Dan berikutnya tidak lupa untuk menyiapkan stop kontak T dan nanti akan ditancapkan ke inverter ini dan nantinya kabel lampu UVC-nya akan ditancapkan ke stop kontak T ini. Baik, maka selanjutnya adalah kita sudah siap mensterilisasi benda dan untuk inverternya ada tombol on dan off-nya dan saya nyalakan. Nah, ini lampu UVC-nya sudah menyala dan kita sudah siap untuk melakukan mensterilisasi benda. Benda yang disterilisasi itu bisa masker, dompet, dan benda-benda pakai yang kita sudah gunakan dari luar. Itu pun juga bisa dipakai untuk mensterilisasi benda ini. Dan proses mensterilisasinya adalah dilakukan selama 5 jam. Sudah siap untuk disterilisasi. Sekian dari kami, Steril Box.